Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala alaihi salatu wassalam, innama ana bashar fa idza amartukum bi syai'in min dinikum fa'tu minhu mastata'tum wa idza amartukum bi syai'in min nafsi fa innama ana bashar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, salah satu di antara faidah atau manfaat yang bisa kita rasakan dengan melaksanakan ibadah siam adalah dengan ibadah siam Allah Subhanahu wa taala akan menundukkan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Manusia sesungguhnya hidup dengan dua pilihan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Asy-Syams, Allah menyatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah diilhamkan kepada manusia itu dua jalan. Yang pertama adalah jalan fujur, yang kedua adalah jalan takwa. Maka sungguh telah bahagia, telah selamat orang-orang yang membersihkan dirinya dari hawa nafsu. Jamaah rahimakumullah, para ulama salaf telah memberikan tambahan penjelasan berkaitan dengan godaan ini. Asyahwatu wal subhatu amrani aslu likulli syarrin wa bala'in. Ada dua fitnah di dunia ini. Ada dua fitnah yang menjadi sumber malapetaka dan sumber kerusakan di muka bumi ini. Fitnah yang pertama adalah fitnatus syubhat, fitnah kerancuan, ketidakjelasan antara hak dan batil. Yang kedua adalah fitnatus syahwat, yaitu fitnah syahwat. Nah, Imam Al-Ghazali memberikan resep kepada kita bagaimana kita ini menundukkan hawa nafsu. Dan para pakar, ulama-ulama yang concern dalam tazkiyatun nafas juga banyak menulis tentang bagaimana kita menundukkan hawa nafsu itu. Yang pertama adalah cara menundukkan hawa nafsu itu adalah dengan memutus keterikatan. Keterikatan seseorang dengan perbuatan dosa, keterikatan seseorang dari makanan, keterikatan seseorang dari sesuatu yang tidak baik, itu diputus. Bagaimana cara memutusnya? Salah satu cara untuk memutus keterikatan itu adalah dengan cara kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana ketika kita mendengar kisah 99 orang yang telah dibunuh, saat itu ada seorang yang bisa telah membunuh 99 orang. Kemudian dia datang kepada seorang yang alim, seorang yang abid. Kemudian seorang yang abid tadi kemudian mengatakan bahwa Allah tidak mungkin mengampuni dosamu karena dosamu terlalu banyak. Maka orang ini kemudian membunuh orang yang ke-100, sehingga genaplah ada 100 orang yang dia bunuh. Kemudian dia bingung, dia pun mencari orang yang dia bisa mintai fatwa. Bagaimana cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bertemulah dia dengan seorang yang alim. Maka orang ini ketika bertemu dengan orang yang alim tadi mengatakan, intalik min ardin kada, berpindahlah dari tempat tinggalmu. Artinya dia dipinta untuk memutus keterikatan hubungan dengan orang yang membuat dia mengikuti hawa nafsunya, yaitu membunuh seseorang. Sidang jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dengan ibadah puasa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan banyak faidah. Salah satunya adalah memutus keterikatan kita kepada makanan. Minimal kita bisa terputus keterikatan kita kepada makanan, memutus keterikatan kita kepada minuman, dan memutus keterikatan kita kebiasaan-kebiasaan buruk kita, mungkin ucapan buruk kita.
Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, idza asbaha minkum shaiman fala yarfus wala yajhal. Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka hendaklah dia tidak mengucapkan kalimat-kalimat rafas. Kalimat rafas itu kalimat yang membangkitkan syahwat. Wala yajhal, dan hendaklah dia tinggalkan, hendaklah dia tidak bersikap bodoh. Apa yang dimaksud dengan ungkapan tidak bersikap bodoh? Para ulama kemudian menyebutkan yang dimaksud dengan wala yajhal adalah sikap atau amalan-amalan atau ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya atau yang sia-sia. Adapun maksud dengan kalimat laghun atau sia-sia itu adalah amalan-amalan yang tidak ada nilai akhirnya. Maka orang yang melaksanakan ibadah puasa, dia pasti akan terputus keterikatan dia dengan kebiasaan-kebiasaan sebelum dia masuk di bulan Ramadan. Dengan demikian hawa nafsunya akan bisa dikendalikan. Yang kedua, sidang jamaah kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua adalah dengan memadamkan api. Maksudnya adalah api yang bisa memicu munculnya hawa nafsu atau syahwat itu tadi. Dengan ibadah puasa, maka potensi-potensi kita untuk memunculkan atau menaikkan hawa nafsu itu akan bisa dikendalikan. Jamaah rahimakumullah, ketika kita melaksanakan ibadah siam, maka nafsu-nafsu yang sifatnya mengarah kepada perbuatan dosa maka akan bisa diredam. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, laisa siyamu bitarkil akli wa syurbi walakinnas siyam minal laghwi war rafas. Atau dalam banyak keterangan kita mendapatkan bahwa yang namanya ibadah puasa itu bukan hanya ibadah yang hanya meninggalkan makan dan minum, tetapi ibadah seluruh anggota badan. Maka tingkatan-tingkatan ibadah itu, ibadah siam itu ada bermacam-macam. Tingkatan diantara bukanlah ibadah puasa yang betul-betul ibadah puasa yang sesungguhnya kalau dia hanya menahan makan dan minum, sementara lisannya, sementara matanya, sementara hatinya tidak bisa berusaha untuk mengarahkannya kepada yang baik, termasuk menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan adalah an-nadharu sahmun min suhumil iblis, ya. Pandangan adalah panah daripada panah-panah iblis yang itu bisa ditundukkan dengan cara kita melaksanakan ibadah siam. Contoh lagi misalnya dengan kalimat-kalimat kotor. Kalimat kotor itu ketika kita sudah terbiasa mengucapkan kalimat kotor, maka ketika bulan Ramadan kita pun tidak diperbolehkan untuk mengucapkan kalimat kotor karena kalimat kotor itu bagian dari godaan setan. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara mencari jalan yang halal. Setiap manusia butuh akan kebutuhan jasmani supaya tubuh kita sehat, supaya fisik kita juga kuat. Maka makanan yang halal, para ulama menyebutkan harta yang halal itu kalau banyak bisa merusak, bisa mengganggu atau bisa melenakan manusia. Maka kita sering diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana supaya kita tidak terlalu tamak kepada dunia. Allah SWT mengingatkan di dalam surah Ali Imran ayat 13 dan 14, zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin. Dan dihiasi manusia itu kecintaan dia kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta, perdagangan. Harta yang halal saja itu kalau terlalu banyak akan merusak, akan melenakan manusia dari ibadah kepada Allah. Apalagi harta yang banyak itu adalah harta yang haram. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jamaah rahimakumullah, maka dengan demikian marilah kita betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan yang merupakan hidangan. Hidangan bagaimana penjelasan dari Imam Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi menyatakan bahwa Ramadan adalah hidangan yang Allah suguhkan kepada kita dengan sekian banyak kebaikan-kebaikan yang hidangan itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di luar bulan Ramadan.
Maka marilah kita ambil semua hidangan-hidangan yang Allah berikan ini. Semoga dengan mengambil hidangan-hidangan ini kita bisa menundukkan hawa nafsu, karena tidak ada alat yang paling manjur untuk menundukkan hawa nafsu kecuali dengan ibadah puasa. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah siap untuk menikah, maka menikahlah. Hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya dia sangat aman untuk pandangan, sangat menjaga kemaluan, dan barang siapa yang belum mampu untuk itu semuanya, hendaklah dia melaksanakan ibadah siam, karena dia akan menjaganya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sehingga dengan ibadah puasa Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menjaga kita dan bisa menundukkan hawa nafsu kita. Kita arahkan kepada yang baik, bukan kepada ke arah fujurnya, tetapi kepada arah takwanya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, sehingga kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang-orang yang bisa membersihkan nafsunya dari hawa nafsu yang buruk, yang mengarahkan kepada jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami aturkan, banyak hal kurang berkenan mohon dimaafkan. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.